Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau baik berarti siap dong untuk mengenalkan dari tahun ini? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini mau tahu siapa nih yang tidak hadir? Ada yang hadir semua. Oke, bagus sekali. Boleh ketua kelas pimpin kelas terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, investigasi dengan bantuan LKM, setelah ini dapat membandingkan ketiga metode penyelesaian masalah kuadrat melalui faktorisasi kuadrat sempurna dan rumus kuadrat dengan tepat. Nah, berarti nanti yang akan kita gunakan itu ada tiga metode teman-teman. Anak-anak. Nah, yang pertama itu ada faktorisasi, yang kedua itu rumus kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah rumus ABC. Nah, sebelumnya siapa yang belum lihat dari maju? Apakah ada yang pernah lihat bagaimana bentuknya misalnya, atau kenapa dia itu bisa, atau bertanya-tanya kenapa bisa berbentuk lengkungan dan lain sebagainya? Adakah? Tidak. Tapi bentuknya seperti lengkungan? Nah, jadi air mancur itu bentuknya adalah dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa tadi yang akan kita pelajari? Nah, apa keterkaitan antara air mancur dengan fungsi kuadrat? Oke, boleh ya jelaskan? Oke, jadi benar ya. Di fungsi kuadrat itu ada titik tinggi, titik rendah, dan lain sebagainya. Nah, dan video pembelajaran kita hari ini mau kalian mengerjakan tes kesiapan belajar terlebih dahulu. Oke. Oke anak-anak, jadi di sini kita punya karakter kegiatan belajar. Jadi kalian bisa dikasih nama atau setelah dan di sini kalian bisa jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian miliki. Nah, yang pertama itu terkait faktorisasi. Nah, kalau misalnya anak-anak tidak paham dan bisa mengaplikasikan bagaimana caranya, itu kalian bisa melingkari atau centang saja di yang A. Kalau pernah tahu tapi sudah lupa, kalian bisa centang yang B. Atau kalau misalnya belum pernah sekali, kalian bisa centang yang C. Begitu pun seterusnya. Nah, berarti kan di sini ada tiga cara nih, ada pemfaktoran, ada bentuk kuadrat sempurna, dan ada menggunakan rumus ABC. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit, kira-kira cukup nggak? Cukup. Untuk melingkar ini, oke. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Oh, banyak sekali ya. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, dan 5 kalian kelompok faktorisasi. Yang nomor 2 pilih A? Oke. Oke, ada lagi yang milih A? Oke, 1, 2, 3, 4 kan kelompok kuadrat sempurna. Yang milih nomor 3 A? Kalian masuk ke kelompok rumus ABC. Oke, jadi kalian bisa membentuk kelompok masing-masing. Bisa bentuk selesai kelompoknya? Nah, kalau kalian kan sudah punya senjatanya masing-masing nih, ada yang faktorisasi dengan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, sekarang ibu akan bisa buka di aktivitas 1 yang bagian 2B. Ya, Pak, aktivitas 1.
beberapa langkah agar dia itu rapi sehingga teman-teman kalian yang lain itu bisa memahaminya dengan baik anak-anak. Nah, jadi kalian itu susun aja di sini di organizing itu misalnya jawaban kalian untuk unggulannya itu apa, tantangannya itu apa, dan bagaimana. Terus yang ketiga itu, nah kalian cukup jawab yang di organizing sesuai yang sudah kalian alami tadi anak-anak. Paham sampai sini? Paham. Ya, isi saja ya. Pasti. Sesuai dengan kelompok kalian tadi. Agar dapat dipahami oleh teman kalian, berarti kalian itu harus menyusunnya itu dengan mudah, ya kan? Agar teman-teman kalian itu bisa paham. Untuk kelompok faktorisasi bagaimana? Sudah mengisi? Sudah. Kita masuk ke tahap 5 yaitu presenting. Nah, jadi di sini kalian akan mempresentasikan hasil yang kalian dapat nanti dan kita akan menyamakan dengan jawaban kelompok lain. Boleh kelompok 1 sampaikan hasil jawabannya? Semuanya Bu atau yang emang Yang bagian kalian saja. Yang bagian kalian saja. ini tadi yang Oke, satu aja. Yang kalian tadi sampai ke hasil investigasinya sudah kalian dapatkan. Planningnya dulu. Ya. Mami kawan nih. Bawa emaknya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Udah dengar, Bu. Boleh tahu di close dengan suaranya? Suaranya Bu. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu Ayo paksa lama edit lagi. Kencang-kencang Bu, bukan ngegas. tentukan peran masing-masing anggota kelompok untuk kelompok sisi peneliti, selfie, pencatat Mami, penulis materi Zia, presenter saya. Tunggu dulu, ini apakah anggota kelompoknya bekerja semua? Tidak. Kenapa bisa tidak bekerja? Sari ini ganggu kami. Nah, selanjutnya media apa yang digunakan untuk mendalami metode tersebut? Yang pertama itu buku paket, yang kedua tutorial. Boleh tahu Kencang dikit, Bu. Iya, Tari. Yang pertama itu buku paket matematika kelas 10 dan video tutorial. Terus diskusikan dan tuliskan rencana kalian apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu. Jadi rencana kami itu pertama mencari pengertian metode faktorisasi. Yang kedua cara pengerjaan, yang ketiga mencari rumus, yang keempat mencari jawaban. Terus yang selanjutnya itu investigasi topik A metode faktorisasi. Tujuannya itu menemukan nilai X dengan memecah persamaan menjadi perkalian dua bentuk linear. Kami Sedikit, memiliki bisa dikit. X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Dengan identifikasi nilai yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 12. Cari dua bilangan P dan Q dengan syarat P kali Q sama dengan C itu sama dengan 12. P ditambah Q itu sama dengan B atau sama dengan 8. Lalu lengkapi tabel percobaan bilangan untuk menemukan P dan Q. Faktorisasi dari hasil 12, hasil penjumlahan apakah sesuai dengan B sama dengan 8. Jadi 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Terus 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Jadi jawabannya itu adalah ya. Terus tuliskan dalam bentuk faktor X tambah P dan X dikali X tambah Q sama dengan 0. Berarti X tambah 2 dikali X tambah 6 itu sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. X tambah P sama dengan 0 berarti X1 sama dengan 2. X tambah Q sama dengan 0 berarti X2 sama dengan 6. Oke, bagaimana anak-anak jelas dari kelompok 1? Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Bagaimana cara penyelesaian mereka? Atau ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 1? Tidak. Ya. Tadi kan ada kelompok lain nih. Tadi pakai cara kuadrat sempurna dan Kelompok topik B yaitu melengkapi kuadran sempurna. Nah, di topik B ini kita harus mengubah dari bentuk umum ke kuadran sempurna. Tujuannya adalah mengubah persamaan menjadi bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan I.
ditambah setengah kali 6 kuadrat. X kuadrat ditambah 6x ditambah setengah dikali 6 yaitu 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 3 kuadrat. Nah, ubah ruas kiri menjadi bentuk x tambah p kuadrat. Nah, setelah diubah dapat menjadi x tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Hitunglah kuadrat dengan menarik akar pada kedua ruas. X ditambah 3 sama dengan plus minus akar dari 25. Tentukan nilai X1 dan X2-nya. X1-nya adalah 2, di mana X tambah 3 sama dengan 5, X sama dengan 5 dikurang 3, X sama dengan 2. Dan X2-nya adalah min 8, di mana X tambah 3 sama dengan min 5, X sama dengan min 5 kurang 3, X sama dengan min 8. Oke, sekalian ya. Jadi kedua cara ini bisa kita gunakan untuk mencari fungsi kuadrat. Boleh untuk kelompok rumus kuadrat untuk mengemukakan jawaban kalian. Dari kelompok 3 yaitu topik yang kami ambil tadi yaitu rumus ABCD. Metode ABCD itu yang pertama menentukan nilai ABCD-nya yaitu A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 3. Yang kedua menuliskan rumusnya yaitu X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Terus langkah ketiganya memasukkan nilai ABCD-nya ke dalam rumus yaitu X12 sama dengan min 5 plus minus akar min 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 3 per 2 dikali 2. Lalu kerjakan terlebih dahulu yang diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC itu sama dengan 49. Lalu kita akarkan 49-nya menjadi 7, jadi 5 ditambah 7 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Lalu yang X2-nya 5 dikurang 7 per 4 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min 1. Oke, bagus sekali ya teman. Oke. Nah, jadi kita tadi sudah mengetahui kan tiga metode, ada yang faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan catatan untuk metode faktorisasi. Kapan metode faktorisasi ini efektif digunakan? Itu tuh efektif kalau kita itu A-nya itu hanya misalnya A-nya itu sama dengan 1. Dan nilai C itu memiliki faktor yang jika dijumlahkan itu hasilnya P. Nah, kalau selain itu, yaitu kita itu kesulitan jika menggunakan rumus faktorisasi. Nah, kedua itu untuk kuadrat sempurna. Tadi untuk kuadrat sempurna apa angka yang harus ditambahkan tadi? Kuadrat sempurna apa angka yang harus ditambahkan tadi ke dalam rumus tadi? 1 kedua P kuadrat. Ya. Nah, bagaimana bentuk waktunya tadi sebelum diakalkan? Bagaimana bentuk waktunya tadi sebelum diakalkan? Bentuknya tuh jadi X plus P kuadrat atau X Jadi plus kalau 3. kuadrat sempurna dia itu lebih fleksibel. Iya. Nah, selanjutnya itu untuk rumus ABC. Rumus ABC tadi rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dikali 2. Apa yang harus kita lakukan jika nilai C itu sesuai dengan kalau C-nya menjadi negatif, kan yang 4 AC. Kalau C-nya menjadi negatif berarti menjadi Positif. positif, ya. Nah, anak-anak bisa buka aktivitas kelamnya evaluatif. Tadi kan kalian sudah mendengarkan metode-metode dari kelompok lain, ada yang menggunakan faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, jadi kalian itu saja di sini bagian evaluasi ini menggunakan pendapat kelompok kalian. Bagaimana?
Bis woy. Zoom yuk. Berapa tadi? Sama min 2. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke. Nah, yang menggunakan matematika tadi apa jawabannya? Kelompok 1 sama? Kelompok 1. Ya, kelompok 3? Nah, jadi? Oke. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik? Asik. Menyenangkan? Menyenangkan. Boleh dong Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau? Mungkin Rufia? Boleh? Atau teman doang pokoknya bantu Adel menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Atau Ibu ingat ini cuma ngoceh aja di depan katanya. Ayo, boleh? Dari loh. Boleh? Disimpulkan? Apa tadi mau menyimpulkan? Selfie ya, yang mau menyimpulkan. Ya, ayo, siapa? Masa tidak ada yang mau menyimpulkan? Ya, kita tadi mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Tadi ada 3 metode kan? Nah, apa sih itu? Tadi katanya ada 3 metode tadi kan untuk kita gunakan dalam diskusi kuadrat. Ya, metode yang pertama yaitu adalah metode faktorisasi. Yang kedua itu ada metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah rumus ABC. Nah, dari ketiga rumus tersebut bisa menghasilkan nilai X yang sama. Jika berbeda, berarti itu pekerjaannya yang benar. Oke, kamu dia sendiri lebih metode yang mana? Lebih cocok ke metode faktorisasi karena itu lebih mudah. Faktorisasi. Oke. Boleh? Yang lain? Kalau metodenya mungkin menurut Mami? Menurut Mami apa metode yang cocok untuk Mami pakai? Semuanya cocok, tapi kalau hal itu kita pakai faktorisasi, tapi kalau itu lebih tepat itu bisa pakai ABC. Oke, jadi benar ya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pengetahuan singkat terkait aplikasi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu bisa kita gunakan untuk menghitung lintasan bola tadi. Yang di awal tadi kan kita mempelajari terkait lintasan bola kan, apa bagaimana bentuknya, terus apa yang terjadi ketika dia itu menyentuh tangan dan lain sebagainya. Yang kedua itu menentukan luas maksimum atau minimum, dan ketiga itu analisis keunggulan usaha. Nah, jadi fungsi kuadrat itu bisa kita gunakan untuk menganalisis keunggulan usaha karena kan dia itu terkait naik dan turun kan, atau turun dan turun. Yang ketiga itu keempat itu ada model fisika dan ekonomi. Nah, karena kita tadi mengawali kegiatan kita dengan berdoa, maka baiknya kita mengakhiri kegiatan kita juga dengan berdoa. Boleh kita kelas pimpin doa? Mari teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini.